Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wak Geng, malam hari ini saya ingin mengarah terhadap pihak ketiga. Hanya sekedar ingin mengetahui bagaimana posisi pergerakan energi pihak ketiga. Apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, dan apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini ketika saya mengarah terhadap pihak ketiga. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran yang dimana isyarat tersebut terhadap pencapaian atau target. Untuk malam hari ini, saya mengategorikan ada pencapaian yang diterima oleh pihak ketiga, tetapi pencapaian ini hanya bersifat sementara. Kenapa saya mengatakan bersifat sementara? Karena masih satu kartu yang baru saya angkat, belum kartu selanjutnya. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu kedua ini, di mana kemunculan kartu kedua ini berbicara terhadap kata The Hierophant, yang dimana kata The Hierophant ini seperti memberitahukan di satu sisi ada seseorang yang dihadapi oleh pihak ketiga, di mana seseorang ini keras kepala, tetapi di sisi lain pihak ketiga ini menerima sesuatu hal dari seseorang. Dari apa yang barusan saya katakan ini berarti ada dua energi yang sedang diterima oleh pihak ketiga untuk malam hari ini. Muncul kartu Nine of Pentacles, terdiri dari 9 koin. Kalau saya mencoba untuk menarik satu koin dari ke-9 koin yang saya katakan tadi, satu koin yang saya katakan ini, seseorang memberikan kesejahteraan terhadap pihak ketiga, tetapi seseorang merasa kesejahteraan dinikmati oleh pihak ketiga ini merupakan kecurangan yang sudah terjalin terhadap seseorang ketika seseorang ini memprioritaskan pihak ketiga. Berarti
Secara tidak langsung, perkataan saya tadi, di luar dari manusia tersebut, ternyata pihak ketiga ini ada suatu hubungan terhadap orang lain, yang dimana hubungan ini seakan-akan membuat pihak ketiga merasa perkembangan di dalam kehidupan dia mendapatkan kemajuan. Wow, yang awalnya manusia ini memprioritaskan pihak ketiga, ternyata pihak ketiga hanya memprioritaskan secara target dari kondisi materi. Setelah pihak ketiga tidak lagi menikmati yang namanya materi, pihak ketiga ini seperti mencari suatu peluang, yang dimana peluang itu terhadap orang lain. Muncul lagi kartu materi. Wow, betul-betul malam hari ini menggambarkan situasi pihak ketiga lagi sangat bahagia. Wow, pihak ketiga merasa bahagia, tetapi manusia itu seperti merasa buntu, merasa putus asa. Wow, benar-benar ya. Semua kartunya berbicara positif terhadap pihak ketiga, tetapi kalau saya mengarahkan kartu ini terhadap manusia tersebut, semua berbicara tidak positif. Manusia ini, kalau saya kaitkan dari kondisi ini, dia merasa yang dia prioritaskan ini membuat kehidupan dia tidak bahagia, tetapi manusia itu mengingat kehidupan di masa lalu yang membuat diri dia bahagia, karena dia mencoba untuk mengingat kondisi tersebut, karena manusia itu baru menyadari ternyata pihak ketiga sedang memprioritaskan orang lain. Inilah kehebatan dari pihak ketiga. Walaupun ada sebagian orang mengatakan pihak ketiga pernah bermain perasaan, tetapi sebelum perasaan itu bermain, apa yang terlebih dahulu bermain? Materi. Itu dia. 1000 kali pun pihak ketiga mengatakan alasannya ada kondisi begini, begono begini, itu karena kondisi terjadi akibat dari tindakan diri sendiri dan diawali dari diri sendiri. Ini dia, ada berapa kartu yang berbicara mengenai kebahagiaan? 1, 2, 3, 4. Tetapi kebahagiaan ini secara pribadi sedang dinikmati oleh pihak ketiga dari orang lain. Ada 2 kartu yang menggambarkan manusia itu tidak bahagia. Ini dia. Makanya saya mengatakan terhadap diri kamu, biarkan dia pergi menikmati hubungan terhadap pihak ketiga. Karena untuk saat ketika dia meninggalkan diri kamu, dia akan menganggap pihak ketiganya adalah dewa, ratu yang bisa dibangga-banggakan. Ketika itu manusia tersebut masih menikmati yang namanya kenikmatan. Tetapi dibalik dari apa yang dia nikmati di awal, itu akan membuat pemikiran dia terbuka, akan membuat pemikiran dia stres sendiri. Ini dia, bisa saja apa yang saya katakan ini sudah terjadi terhadap manusia tersebut, yang dimana kehadiran pihak ketiga hanya memprioritaskan diri sendiri untuk mencari kebahagiaan diri sendiri. Licik kan? Baru malam hari ini keluar kartu kebahagiaan. Muncul kartu Nine of Wands. Wow, terdiri dari 9 tongkat. Kalau saya mencoba untuk mengambil 1 tongkat dari ke-9 tongkat yang saya katakan tadi, 1 tongkat ini seperti memberitahukan pihak ketiga ini sengaja membuat berbagai rintangan atau hambatan, sengaja membuat berbagai konflik, sengaja membuat situasi kebuntuan yang dirasakan oleh manusia tersebut, agar pihak ketiga ini merasa bebas untuk berkelana dan berpetualang. Muncul 2 koin yang bersilang.
Kalau saya mencoba untuk menarik satu koin dari kedua koin yang bersilang ini, satu koin yang saya tarik ini seperti memberitahukan sebenarnya sudah dari awal, sudah di pertengahan hubungan perselingkuhan itu memberitahukan komitmen itu sudah tidak seimbang. Tetapi karena manusia tersebut terlalu ngotot untuk memberikan keseimbangan di dalam komitmen tersebut, ya baru sekarang dia merasakannya. Itu dia. Padahal kehadiran pihak ketiga ini di pertengahan dari komitmen sudah memberikan tindakan yang tidak stabil, hanya mementingkan materi, tetapi manusia itu lagi-lagi tidak memperdulikan. Itu dia. Biar dia rasakan, wak geng. Biar dia kapok. Muncul unsur air berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, kata unsur air ini berbunyi seperti apa? Ya, pihak ketiga terhadap manusia itu sedang sensitif, sudah tidak lagi memberikan rasa kepedulian, rasa kenyamanan. Itu memang faktor kesengajaan. Faktor kesengajaan yang dilakukan oleh pihak ketiga karena pihak ketiga sudah tidak lagi membutuhkan manusia tersebut. Kalaupun perkataan saya ini belum terjadi, cepat atau lambat, kejadian itu akan diperlihatkan terhadap diri kamu. Nih muncul Seven of Pentacles, terdiri dari 7 koin. 7 koin. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu koin dari ketujuh koin yang saya katakan tadi, sudah dari awal komitmen itu sudah bersifat gagal. Tetapi manusia itu selalu memberikan bibit agar tanaman tersebut bisa berkembang. Padahal tanaman itu sudah memberontak terhadap bibit yang diberikan. Tanaman itu hanya membutuhkan yang namanya suatu kasih sayang yang bersifat omong kosong. Ujung-ujungnya tanaman itu kan bersifat busuk. Ya itulah kebusukan dari pihak ketiga. Datang menghancurkan kebahagiaan orang lain setelah mendapatkan kebahagiaan dari kebahagiaan orang lain. Pasti ujung-ujungnya materi. Omong kosong, nihil kalau pihak ketiga itu berbicara mengenai perasaan. Apalagi ini zaman sudah 2023. Itu dia. Bukan dalam arti perkataan saya ini menyalahkan kehadiran pihak ketiga, bukan dalam arti menyudutkan pihak ketiga. Kalau saya pribadi menjadi pihak ketiga, mendapatkan seseorang yang memiliki materi yang luar biasa, secara otomatis materi ini yang akan saya fokuskan, bukan orang yang memiliki materi. Tetapi kembali, bisa saja perkataan saya ini berputar terbalik. Pihak ketiga mencari manusia itu karena manusia itu memiliki materi, manusia itu mencari pihak ketiga karena pihak ketiga mendapatkan materi, memiliki materi. Itu dia, wak geng. Sama-sama, ya ibaratnya apa yang ditanam si A, si B mendapatkan. Apa yang didapatkan oleh si B, ya secara otomatis si A pun akan dibuang. Cocok kau rasa dengan ucapan yang barusan saya katakan tadi? Ya, kalau menurut diri kau cocok, silakan angkat. Tetapi kalau menurut diri kau tidak cocok, tidak usah angkat. Dan jangan paksakan terhadap kondisi energi kau, agar perkataan saya tadi bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Anggap saja malam hari ini kita menggibah mengenai kelicikan dari pihak ketiga. Ternyata kelicikan itu hanya menguntungkan secara pribadi. Ini dia, wak geng. Muncul kartu Queen of Cups. Unsur api berlambangkan 3 zodiak: Aries, Leo,
dan Sagittarius. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, kata Queen of Cups memberikan suatu gambaran yang dimana pihak ketiga tidak lagi bersifat setia, yang dimana manusia itu merasa marah, yang dimana pihak ketiga tidak peka lagi terhadap manusia tersebut, yang dimana manusia itu membutuhkan pihak ketiga karena dia sulit untuk mengarah terhadap diri kamu. Ketika sulit mengarah terhadap diri kamu, faktornya kenapa? Karena pihak ketiga sudah membuang. Ini dia Wak Geng, dari kartu yang saya pegang ini. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu As of Wands. Tangan seseorang memegang satu tongkat. Tongkat yang dipegang kategori apa? Kehidupan baru yang sedang dirasakan oleh pihak ketiga terhadap orang lain. Ada kehidupan baru yang sedang dinikmati dengan penuh rasa kemakmuran secara materi. Ada kehidupan baru yang sedang dijalankan dengan situasi kebahagiaan terhadap orang lain. Berarti manusia ini hanya dijadikan sebagai aset berjalan, ATM berjalan untuk menghidupi dan mengangkat derajat pihak ketiga. Atau jangan-jangan ketika manusia ini mencari pihak ketiga masih memiliki pasangan, yang dimana pasangan dari pihak ketiga ini memperalat pihak ketiga untuk menjadi media menguras manusia tersebut. Itu yang saya lihat, Wak Geng, dari beberapa kartu yang saya ambil. Oke Wak Geng, hanya itu yang bisa saya berikan informasinya terhadap diri kamu untuk malam hari ini, ketika saya menggibah dan mengarah terhadap posisi pergerakan energi yang dimiliki oleh pihak ketiga. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.